kasih Tuhan buat pagi hari ini, mana Engkau telah memberkati dan melindungi kami di sepanjang bulan Juni, dan kami sekarang masuk dalam awal bulan Juli. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih juga buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dosa-dosa kami telah diampuni ya Bapa. Biarlah ibadah kami hari ini Tuhan menyukakan hati-Mu, memuliakan Kau di atas segala puji-pujian kami. Berkat yang solider, yang senior, yang para pemain musikku Tuhan berkati. Buatkan mereka menjadi taruna-taruna yang perkasa untuk kemuliaan nama-Mu. Berkat yang mempersembahkan, yang beritakan firman-Mu Tuhan, urapi pada saat pagi hari ini. Biar isi hati-Mu Kau curahkan bagi kami jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, baik pemain streaming. Tuhan juga memberkati. Apabila roh kegelapan mencoba mengambil alih perhatian kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah hadirat Allah tercurah di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum dulu Bapak Ibu Saudara boleh salam. Saya percaya hari ini kita bersuka cita. Amin. Kita akan pujian firman Tuhan kita bagikan itu. Haleluya. Thank you.
persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dan pagi ini kita siap untuk menerima ancaman. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh Bapa yang baik, baik setia. Kita akan pujian bukan dengan barang harta. Kau menebus hidupku, haleluya Yesus.
menurut kehendak yang Tuhan sudah rencanakan. Terima kasih Tuhan bagi hari ini kami dapat kembali datang beribadah, muji, muliakan, dan meninggikan Engkau. Semoga kebenaran firman Tuhan yang ditaruh, bila firman-Mu memberkati, mengubahkan, dan membangkitkan iman dan pengharapan kami semakin lebih lagi kepada-Mu Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita untuk para pelayan Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, salam. Kita bersyukur saudara, kita kembali dapat beribadah di gereja kita. Kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli, di minggu pertama dengan semangat yang baru. Mari kita buka kitab kita yang terambil di dalam kitab Matius pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-25. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya mempunyai seorang yang tulus hati dan tidak mau menceraikan istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara dikasih nama Tuhan, firman Tuhan yang kita baca merupakan peristiwa tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan saudara pikir ini kok belum nakal, tapi kok firman Tuhan yang tentang ini. Tetapi kita akan membahas salah satu pribadi yang ada di dalam firman Tuhan itu, yaitu Yusuf. Ya, kenapa firman Tuhan pagi hari ini membahas Yusuf sebagai orang tua dari Yesus? Ternyata ada hal yang kita perlu pelajari dari Yusuf, yaitu dia mempunyai sebuah integritas di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, tema firman Tuhan pagi hari ini itu adalah pribadi yang memiliki integritas. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Integritas itu berasal dari bahasa Latin, yaitu integer. Integer artinya adalah satu kondisi yang kita miliki, bagaimana kita memiliki konsistensi, kesatuan hati antara pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku. Itu namanya integritas. Adanya kesatuan antara pikiran, ucapan, perasaan, dan perilaku. Itu namanya integritas. Jadi itu saling nyambung antara perkataan dengan ucapannya. Ya, kadang-kadang ada orang yang omongannya itu tidak sesuai dengan perilakunya, ya. Atau kebalikannya, perilakunya tidak sesuai dengan omongannya, tidak sesuai dengan perasaannya, ya. Kalau di kita dia ngomongnya baik, kalau di kita dia ngomongnya sangat halus, tapi di luar beda lagi. Nah, itu orang tidak punya integritas.
Ya. Kalau dia hidupnya benar, dia sering ke gereja, dia sering pelayanan, tapi dia melakukan dosa. Nah, itu orang yang juga tidak punya integritas. Ya. Bilang ke kita, ya Pak Pendeta saya mau berubah, ya Pak Pendeta saya mau bertobat. Ternyata nggak bertobat. Nah, itu orang tidak punya integritas. Tidak ada kesatuan antara hati, pikiran, perasaan, dan ucapan. Tapi kalau orang yang punya integritas, dia punya kesatuannya itu. Ucapannya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Perasaannya sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan di dalam tindakan dia. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, Yusuf adalah orang yang memiliki hati yang tulus. Ya. Firman Tuhan katakan dia memiliki hati yang tulus. Kenapa Tuhan memilih Yusuf sebagai orang tua dari Yesus, padahal dia hanya tukang kayu yang sederhana? Bukan orang yang terkenal, bukan orang yang punya popularitas pada saat itu. Tetapi bukan itu yang dilihat Tuhan, tetapi yang dilihat adalah karakter, kualitas di dalam dirinya. Ya. Oleh sebab itu, saudara, integritas bukan sekedar moralitas dari luar, tetapi punya respon yang tulus, yang taat, yang terkendali antara di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Itu namanya orang yang punya integritas di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita pelajari dari karakter Yusuf yang memiliki integritas? Ada 3 hal yang kita pelajari pada saat pagi hari ini. Yang pertama, Yusuf mempunyai hati yang tulus. Makanya firman Tuhan tadi mencatatkan di ayat 19, Yusuf memiliki hati yang tulus. Karena ketulusan hatinya, ketika Yusuf mendengar bahwa Maria sedang mengandung, dia tidak langsung menceraikan, meskipun mereka sudah tunangan. Saudara, pada masa itu, bagi orang-orang Yahudi, orang yang sudah bertunangan itu dianggap mereka sudah menikah. Dari statusnya mereka itu sudah menikah kalau sudah berada di dalam tahap pertunangan. Oleh sebab itu, orang yang sudah bertunangan kalau mau pisah harus dengan proses perceraian pada masa itu. Dan ketika Yusuf mendengar bahwa calon istrinya Maria, tunangannya Maria, sudah hamil, dia tidak mau mengecewakan dia. Dia tidak mau mempermalukan dia dan di depan banyak orang. Tetapi dia diam-diam supaya dia tidak dihina banyak orang, supaya dia tidak dikecewakan banyak orang. Dia lebih baik berpisah secara diam-diam. Karena waktu itu dia belum tahu apa yang sedang dikandung oleh Maria. Dia punya hati yang tulus. Dia mengutamakan kasihnya, bukan egonya. Dia merasa dikhianati pada saat itu oleh Maria, tetapi dia tetap mempertimbangkan yang terbaik untuk dia dan untuk orang lain. Orang yang punya integritas yang baik harus punya hati yang tulus. Meskipun dia dikecewakan, meskipun dia dikhianati, meskipun dia direndahkan, meskipun dia dijatuhkan, tetapi hatinya selalu berpikiran yang baik. Hidupnya selalu memberikan nilai-nilai yang positif, melakukan tindakan yang baik kepada orang yang melakukan itu, kepada kita. Jangan kita balas kejahatan orang itu dengan kejahatan yang lebih lagi kepada dia. Makanya firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kau ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Ya, tapi orang zaman sekarang nggak mau begitu. Sakit Pak, dikasih pipi kiri, kena tampar, kasih lagi pipi kanan, kena tampar, ya kan? Kalau bisa Pak, sampai mati saya nggak mau maafin dia. Sudah sakit itu yang dia lakukan kepada saya. Ya. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Kita harus memberikan pengampunan, kita harus memberikan hal yang baik
meskipun kepada orang yang sudah menyakiti hati kita. Dan itulah ciri orang yang memiliki ketulusan hati. Jadi tidak ada maksud lain dari apa yang dia lakukan. Tulus hati hidupnya. Melayani dengan tulus. Tidak ada embel-embel. Oh, kalau di gereja ini dapat transport segini, gereja ini dapat transport segini. Enggak. Oh, melayani di gereja ini mau sekalian cari pasangan. Enggak. Ya kan? Melayani dengan tulus. Bekerja dengan tulus. Ya kan? Sekolah, kuliah dengan tulus. Dengan sepenuh hati yang kita berikan kepada Tuhan. Yusuf melakukan hal itu. Dia menjaga reputasi dari Maria. Dia menunjukkan kepekaan terhadap martabatnya. Meskipun dia tersakiti, tetapi dia memilih diam daripada dia mencemarkan orang lain. Dia sudah menyakiti saya, nanti saya balas. Saya akan menyebarkan kejelekan-kejelekan dia juga kepada orang lain. Tidak perlu, sudah. Ya. Dia sudah berbuat jahat kepada saya. Oh, nanti saya balas. Saya juga akan berbuat jahat kepada keluarganya. Tidak perlu. Lebih baik kita diam saja, kita tenangkan diri kita sabarkan diri kita, lalu kita berdoa sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Berdoa, doakan orang itu dan memiliki hati yang tulus. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus taat dan tunduk kepada Tuhan. Ketika Yusuf mendengar Maria sudah mengandung, kemudian dia akan menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi Yusuf bermimpi. Di dalam mimpinya, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf bahwa Yusuf, bayi yang dikandung oleh Maria itu adalah Roh Kudus. Ya. Bayi yang dikandung di dalam Maria itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus malaikat berkata kepada Yusuf bahwa jangan engkau menceraikan dia dan berikanlah dia nama yaitu Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Saudara, meskipun secara pikiran, meskipun secara logika sebenarnya tidak masuk akal. Bagaimana seorang perempuan tanpa proses pernikahan, tanpa proses hubungan suami istri, tiba-tiba dia bisa hamil, bisa mengandung seorang anak. Tetapi karena dia mendengar malaikat Tuhan berkata kepada dia, maka dia mengubah keputusannya. Yang tadinya dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi dia mengikuti keputusannya Tuhan. Dia membatalkan niat dia menceraikan Maria. Dan ketika dia tahu itu adalah rencana Tuhan, Yusuf tidak mempertahankan rencana pribadinya dia, dan dia taat dengan rencananya Tuhan. Yang dilakukan oleh Yusuf, dia mengikuti perintah Tuhan. Dia mengambil Maria sebagai istrinya tanpa menunda-nunda waktu lagi. Ya. Meskipun saat itu banyak orang yang menjelekkan dia, merendahkan dia. Oh, kenapa kamu ambil Maria itu? Dia sudah hamil. Kita nggak tahu itu anak siapa. Tapi kenapa kamu masih mau menikahi dia? Tapi karena Yusuf taat kepada Tuhan, dia tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup dia. Ya. Dia tidak hanya diam, tetapi dia ada tindakan yang dilakukan oleh Yusuf. Yang kedua, saudara, mari kita taat kepada Tuhan. Meskipun banyak godaan dari sana dan di sini yang membuat hidup kita untuk jatuh di dalam dosa, maka kita seharusnya tetap taat kepada Tuhan. Ya. Di tempat pekerjaan, di tempat kuliah, mungkin di lingkungan keluarga, atau di tempat-tempat perkumpulan pertemanan kita yang selalu ada yang ingin membuat kita jatuh dalam dosa. Tetapi kita harus tetap taat kepada Tuhan. Karena iblis selalu punya cara untuk menggoda saudara untuk jatuh dalam dosa. Bukan berarti
kita sudah rajin ke gereja setiap hari Minggu, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah setiap hari baca firman Tuhan, kita sudah setiap hari ada mesbah keluarga, mesbah Tuhan. Bukan berarti iblis lari dari kita, tidak. Malah iblis semakin gencar, semakin sering mencoba menggoda kita agar kita bisa jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kita perlu ketaatan kepada Tuhan. Kita perlu mendengarkan keinginan dan rencana Tuhan. Agar apa? Agar rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pedulikan apa kata orang. Ikut saja apa yang Tuhan katakan. Toh orang itu hanya bisa berbicara. Toh orang itu tidak bisa membantu kita apapun. Tapi Tuhanlah yang akan membantu hidup saudara. Apa sih yang gak dibilang oleh orang? Oh, emang dia bisa apa? Emang dia mampu apa? Ya kan? Keluarganya kan begini, kehidupannya kan begini. Dia kan orang susah, dia orang melarat, gak mungkin dia bisa bangkit. Itu kata orang, saudara. Kata orang itu selalu melemahkan, merendahkan kita. Tapi kalau kita percaya, kita taat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bangkitkan hidup saudara. Amin. Ikut Tuhan saja dengan benar, percaya saja dengan Tuhan. Pasti Dia akan memberkati dan membangkitkan kehidupan saudara dan keluarga saudara. Amin. Yang ketiga adalah kita harus menahan diri. Di ayat 24, ketika Yusuf mendapatkan mimpi dari malaikat Tuhan dan apa yang dilakukan oleh Yusuf, di ayat firman Tuhan dikatakan bahwa dia tidak melakukan hubungan intim sampai Yesus lahir. Artinya dia tetap menjaga kekudusan yang ada di dalam kandungan Maria, agar dia menghormati apa yang menjadi rencana keselamatan Tuhan, dan dia membantu dan mengikuti rencana Tuhan sampai Maria melahirkan Yesus. Dia menahan diri dari keinginan pribadi dia. Dia menahan diri dari hawa nafsu dia, dan dia tetap mengutamakan kepentingan-kepentingan ilahi di dalam hidup dia. Saudara, yang ketiga, mari kita menahan diri dari segala hawa nafsu, dari segala godaan-godaan iblis yang mencoba mempengaruhi kita dengan banyak hal. Mulai dari harta, kekayaan, popularitas, ya kan, kehormatan, gila hormat, dan banyak hal yang lainnya, ya. Sehingga membuat proses yang direncanakan oleh Tuhan itu menjadi gagal. Sebetulnya Tuhan sudah mempunyai rencana di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak bisa menahan diri kita, akhirnya gagal. Ya. Yusuf sangat konsisten dalam panggilannya sebagai pelindung dari bayi Yesus yang ada di dalam kandungan. Dia menjalani perannya sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai ayah yang setia, bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan oleh malaikat Tuhan kepada dia. Dia bertanggung jawab akan hidupnya sampai dia menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan, yaitu Yesus lahir ke dunia ini. Dia bisa menahan dirinya. Mari saudara, kita menahan diri kita dari dosa dan bertanggung jawablah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan menanya kepada saudara, apa pertanggungjawaban saudara ketika berada di dunia ini? Apa yang sudah saudara lakukan untuk Tuhan ketika engkau berada di dunia ini? Seberapa banyakkah jiwa yang sudah saudara selamatkan untuk Tuhan ketika engkau berada di dunia ini? Apakah hidupmu selama kau di dunia ini sudah benar, atau lebih banyak dosa yang kau lakukan ketika kau berada di dunia ini? Tapi percayalah, kalau saudara ikut Tuhan dengan benar, kalau saudara memiliki integritas dengan Tuhan yang benar, maka Tuhan akan memberkati dan menolong hidup saudara. Amin. Yang kuliah, yang mau kuliah, atau yang
naik kelas ke jenjang berikutnya. Aduh, kadang berpikir gimana Tuhan kuliah di sana, biaya kuliahnya nanti ke depan, gimana Tuhan untuk proses di sana. Tapi percayalah, kalau kita punya integritas, perkataan, ucapan, pikiran, perasaan kita itu sama, semuanya tertuju kepada Tuhan, pasti Tuhan akan merencanakan dan menolong yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, milikilah pribadi yang berintegritas di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi saudara. Amin untuk firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Mari kita bangun berdiri saudara. Kita akan melakukan perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Dalam pujian kalian terbesar, para pendengar kudus yang dapat mendengarkan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Bapa yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau bukan bumi. Dengan begini Engkau adalah kasih yang terindah, hati yang mulia. Tuhan di atas kayu salib. Kau rela mati untuk menebus dan menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini, agar kami tidak binasa, tetapi kami layak untuk mendapatkan tempat di dalam hadapan Tuhan.
Terima kasih buat segala kasih-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus sebagai bukti bagaimana Tuhan mengasihi kami. Biarlah melalui roti dan anggur yang akan kami makan dan minum menguatkan kami, mengubahkan kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat duduk saudara. Karya terbesar dalam hidupku, sebelum kita membuat perjamuan kudus, kiranya saudara menulis ayat firman Tuhan dan firman itu menjadi berkat untuk saudara pada hari ini. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. 2-3. Bila akan memberi sesuai akal dan baik. Kita akan roti tangan kanan kita kiri. Dengan nama firman Tuhan, sebab apa yang telah kuduskan kepadamu telah menerima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akanku. Kita makan sama-sama. Dalam nama Yesus. Kita akan kawan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama. Mari kita lihat perjamuan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Terima kasih Yesus. Awal kami selalu menyertai kami. Kami bersyukur, kami menyembah, kami muliakan.
sudah menerima perjamuan kudus. Dan biarlah Tuhan ajarkan kami agar kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Hidup kudus, hidup berkenan, dan hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak buat setiap firman-Mu. Firman menjadi terang dan terima serta pelita bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk sekarang. Haleluya, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Saudara, firman Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan doa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, yang kami untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Berkatilah setiap tangan yang diberi Tuhan, biar kasih kuasa dan kemurahan Tuhan terus menjadi setiap kami memberkati gereja ini, memberkati pelayanan gereja ini Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami siap memberikan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara dan pujian Allah Sang. Haleluya.
Biarlah roh kami menyala-nyala, melayani Tuhan, memuji Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Bentar kami akan pulang, tangan Tuhan yang berkuasa berkati kami. Mari sidang jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah gereja, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Kiranya